ini kita akan membahas tentang bagaimana sejarah Pancasila. Sebelumnya kita pahami dulu apa sih pengertian Pancasila. Pancasila adalah dasar negara Indonesia. Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta. Menurut Muhammad Yamin, dalam bahasa Sanskerta perkataan Pancasila memiliki dua macam arti, yaitu panca yang artinya 5 dan sila yang artinya dasar atau prinsip. Hal ini berarti ada 5 pedoman penting rakyat Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kelima sila tersebut ialah 1. Ketuhanan yang Maha Esa. Sila pertama ini mengartikan bahwa kita sebagai warga negara Indonesia harus saling menghormati antar umat beragama sehingga tercipta kehidupan yang rukun. Yang kedua ialah kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua ini kita sebagai warga negara Indonesia diminta untuk memahami bahwa setiap manusia memiliki derajat yang sama, sehingga kita harus saling menyayangi satu sama lain. Kemudian yang ketiga ialah persatuan Indonesia. Sila ketiga ini berarti kita harus mempunyai kepribadian yang rela berkorban demi negara Indonesia, mencintai bangsa Indonesia dan tanah air. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, ketika kita menemukan perbedaan pendapat atau cara pandang, kita harus menyelesaikannya dengan cara bermusyawarah atau berdiskusi. Yang kelima ialah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Makna dari sila ini, kita harus seimbang antara hak dan kewajiban dengan cara menghormati hak-hak orang lain. Bagaimana sih sejarah Pancasila itu? Nah, menurut Muhammad Yamin, salah satu perumus Pancasila, berdirinya negara Indonesia tidak dapat dipisahkan dari kerajaan-kerajaan yang lama yang merupakan warisan bangsa Indonesia. Kerajaan-kerajaan tersebut ialah 1. Kerajaan Kutai. Bambang Sumadio mengatakan bahwa Indonesia memasuki era sejarah pada tahun 400 Masehi dengan ditemukannya bukti 7 yupa prasasti. Menurut prasasti tersebut terlihat bahwa Raja Mulawarman adalah keturunan Raja Asnawarman dan keturunan Kudungga. Mengadakan pesta sesuai dengan prasasti dengan memberikan sedekah kepada Brahmana. Brahmana membangun yupa prasasti tersebut sebagai rasa terima kasih kepada raja yang murah hati. Nah, kaum Kutai inilah yang pertama kali membuka sejarah Indonesia. Kenapa? Karena kerajaan Kutai ini pertama kalinya menunjukkan nilai-nilai sosial, politik, keluarga, kerajaan, jamuan makan, dan sedekah kepada para Brahmana. Kemudian yang kedua ialah kerajaan Sriwijaya. Pada abad ke-8 berdirilah kerajaan Sriwijaya di bawah kekuasaan bangsa Sailendra di Sumatera. Sistem perdagangan telah diatur dengan baik. Sistem pemerintahan juga terdapat pegawai teknis pembangunan patung-patung suci, sehingga saat itu kerajaan dapat menjalankan sistem negaranya dengan nilai-nilai ketuhanan. Kemudian yang ketiga ialah kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit berdiri pada tahun 1293. Saat itu kerajaan Majapahit sedang mencapai zaman keemasannya pada pemerintahan Raja Hayam Wuruk dengan Mahapati Gajah Mada. Pada tahun itu ataupun pada waktu itu agama Hindu dan Buddha hidup berdampingan dengan damai dalam satu kerajaan. Empu Prapanca menulis negara Kertagama yang di dalamnya terdapat istilah Pancasila. Kemudian Empu Tantular mengarang buku Sutasoma yang isinya terdapat slogan Persatuan Nasional yang berbunyi Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya walaupun berbeda-beda namun tetap satu jua. Lalu bagaimana sejarah perumusan Pancasila tersebut? Sejarah perumusan Pancasila dimulai dari dibentuknya Badan Penyelidik Usaha-Usaha Kemerdekaan Indonesia atau disingkat BPUPKI atau dalam bahasa Jepang Yokoritsu Jumicho Sakai pada tanggal 1 Maret 1945 yang diketuai oleh Dr. Rajiman Widyodiningrat yang beranggotakan 64 orang. Dalam merumuskan Pancasila sebagai dasar negara, BPUPKI mengadakan sidang sebanyak 2 kali. Sidang pertama diadakan pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 yang membahas mengenai perumusan dasar negara Indonesia. Dan ada 3 tokoh nasional yang menyampaikan gagasannya, yaitu Mr. Muhammad Yamin, Profesor Dr. Supomo, dan Insinyur Soekarno. Muhammad Yamin mengusulkan secara lisan 5 dasar bagi negara Indonesia, yaitu
Satu, peri kebangsaan. Kemudian yang kedua, peri kemanusiaan. Yang ketiga, peri ketuhanan. Yang keempat, peri kerakyatan. Dan yang kelima, kesejahteraan sosial. Setelah selesai berpidato, Muhammad Yamin menyampaikan konsep mengenai dasar negara Indonesia secara tertulis kepada ketua sidang. Nah, konsep yang disampaikan berbeda dengan isi pidato yang sebelumnya, yaitu satu, ketuhanan yang Maha Esa, kemudian yang kedua, kebangsaan persatuan Indonesia, yang ketiga, rasa kemanusiaan yang adil dan beradab, yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya, pada tanggal 31 Mei 1945, Supomo menyampaikan gagasannya tentang dasar negara, yaitu satu, persatuan, yang kedua, kekeluargaan, tiga, keseimbangan lahir dan batin, empat, musyawarah, lima, keadilan rakyat. Kemudian Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 menyampaikan isi gagasannya tentang dasar negara Indonesia. Pada tanggal 1 Juni ini juga ditetapkan sebagai hari lahirnya Pancasila. Rumusan dasar negara yang diusulkan oleh beliau adalah satu, kebangsaan Indonesia, dua, internasionalisme atau peri kemanusiaan, tiga, mufakat atau demokrasi, empat, kesejahteraan sosial, lima, ketuhanan yang berkebudayaan. Keputusan tersebut belum membuahkan hasil. BPUPKI kemudian membentuk Panitia 9 yang diketuai oleh Insinyur Soekarno. Dalam sidang tersebut terjadi perdebatan antara golongan nasionalisme dengan golongan yang mempertahankan syariat Islam. Akhirnya, rumusan dasar negara Indonesia disepakati dan diberi nama dengan Piagam Jakarta atau Jakarta Charta, yang isinya satu, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Kemudian yang kedua ialah kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam sidang kedua pada tanggal 10 Juli sampai 17 Juli 1945, BPUPKI membahas tentang rancangan hukum dasar negara yang terdiri atas pembukaan dan batang tubuh Undang-Undang Dasar. Sebelum perumusan Pancasila dalam Piagam Jakarta disahkan, terjadi perubahan yang dilakukan oleh BPUPKI sebelum sidang dimulai. Nah, perubahan tersebut bahwa daerah-daerah di Indonesia bagian timur yang tidak beragama Islam merasa keberatan terhadap sila pertama Pancasila. Dari pembicaraan tersebut, disepakatilah untuk mengubah rumusan dasar negara sehingga menjadi satu, ketuhanan yang Maha Esa, dua, kemanusiaan yang adil dan beradab, tiga, persatuan Indonesia, empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, inilah yang sampai saat ini rumusan dasar tersebut yang kita kenal sebagai Pancasila, yang biasa kita baca dan kita dengarkan sampai sekarang ini.